Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kembali ya kembali kita melihat perkembangannya sosok Bahudin ya. Kayaknya makin lama ini makin galau, makin susah, makin sedih. Tetapi dia anehnya beberapa hari yang lalu itu membuat satu konten ya di YouTube-nya. Itu seolah memberikan pesan kepada orang lain agar hidup itu kuat, strong. Jadi dia bikin satu judul itu, hadapi masalah dengan jantan dan jangan melarikan diri. Tapi tunggu dulu, nggak usah ketawa dulu. Sebelumnya mari kita saksikan video berikut. Jika pelayan Tuhan menghadapi masalah seperti itu, cari tahu apa sebabnya. Stres yang dihadapi oleh Elia karena ancaman Izbel. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 dan 2. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izbel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Izbel membunuh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Jadi sebenarnya nggak perlu ditakuti, nggak perlu dikhawatirkan. Stres Elia karena tidak stabil dalam iman. 1 Raja-Raja 19 ayat 3, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi apa sebabnya itu stres? Karena Elia tidak memiliki teman membagi beban. Jadi harus bagi beban. 1 Raja-Raja 19 ayat 4, ketika ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Kejadian 2 ayat 18, saudara-saudara. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi kalau dalam kondisi seperti sekarang ini, Saifuddin Ibrahim harus membagi penderitaan, kesusahan, permasalahannya itu. Dan memang teman, istri, anak, atau saudara itu diperlukan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kenapa? Karena kurang stabil keadaan. Karena laki-laki itu gampang sekali galau. Itu tadi teman-teman curahan hati dari Bahudin ya. Jadi kayaknya Bahudin ini lagi galau berat. Galau berat. Mungkin ya karena statusnya sebagai DPO, kemudian masa tinggalnya di Amerika kurang lebih 1 bulan, kemudian permohonan suaka itu belum tentu dikabulkan, dan kemungkinan kecil untuk bisa dikabulkan itu. Jadi kayaknya Bahudin ini memang orang yang suka ngomong yang nggak sesuai dengan isi hatinya ya. Jadi hipokrit ya, munafik ya. Dulu dia mengkritik si Zong, dia kritik si muka pantat itu pengecut.
kayak Bang Toyib beraninya kabur gitu. Sementara dia sendiri sekarang juga lagi kabur gitu loh. Kemudian dia berkali-kali ngomong bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sementara baru ditetapkan sebagai tersangka, kemudian diterbitkan DPO, daftar pencarian orang, dia kayaknya sedihnya luar biasa ya, galau berat. Jadi sama sekali tidak tercermin sebagai seorang pemeluk agama yang mempunyai, kalau dalam bahasa Islam ya, ketawakalan yang berlebih gitu ya, kuat, sabar, tangguh, sama sekali tidak tercermin. Bahkan di video kali ini dia ngeluh ya, katanya kalau pelayan Tuhan ini lagi bermasalah, menghadapi sebuah problem besar, itu ya harus ada yang menjadi temannya. Dan lucunya yang diharapkan jadi temannya yang bisa memberikan perlindungan pada diri dia adalah keluarganya, istrinya begitu, istri dan anak-anaknya begitu. Ya jauh sekali dari sikap jantan ya, sikap jantan, pejantan yang tangguh begitu. Sebagai seorang laki-laki yang dia pemimpin rumah tangga, itu seharusnya apapun kesusahan, apapun masalah yang membelitnya, itu dia tidak boleh menampakkan sebagai diri atau sebagai pribadi yang lemah. Dia harus tangguh di hadapan prajuritnya, di hadapan anggota keluarganya. Tetapi anehnya ya, orang ini kayak lagi ngomong pada diri sendiri ya. Dia membuat konten dengan judul "Hadapi masalah dengan jantan, jangan melarikan diri." Sementara dia sendiri kabur-kaburan. Jadi ini bukti bahwa Mbah Udin itu omong besar. Sama sekali tidak tercermin ada keimanan yang kuat, ketawakalan yang lebih pada dirinya. Ketakutannya dalam menghadapi permasalahan hidup itu sangat kentara ya, sangat terlihat. Jauh sekali dari pribadi yang punya kepasrahan, punya ketawakalan terhadap Tuhan yang dia yakini. Jadi sekali lagi Mbah Udin lagi ngomong pada diri sendiri ini. Mungkin di depannya itu ada cermin besar ya. Jadi dia berpesan, berwasiat kepada dirinya sendiri. Itu teman-teman, kasihan juga lihat Mbah Udin. Ya Mbah, ya terserah kamu lah Mbah, pulang atau tidak Indonesia, tidak kehilangan karena kepergianmu ya. Jadi kalau kamu itu Mbah, wujud duka ka'ada muka, adanya kamu dengan tidak ada sama saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.